Selamat pagi Bu Riri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Aduh, kabarnya? alhamdulillah. Bu Riri, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat ya Bu ya. Amin, amin. Iya, selalu sehat dan tetap semangat. Harusnya. Harus betul ya. Harus sehat dan harus semangat, luar biasa. Bu Riri, kali ini kita sudah masuk ke pendampingan ketiga ya Bu Riri ya. Nggak kerasa ya Bu ya? Iya, nggak kerasa. Tapi mungkin sama Bu Riri terasa ya Bu Riri ya. Beda dengan saya ya. Nah, Bu Riri, kita sih di sini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kita ngobrol-ngobrol aja. Saya ingin mungkin Bu Riri sudah mendapatkan banyak sekali ya Bu ya pengalaman ya. Kita sudah masuk di pendampingan ketiga nih, sudah luar biasa sekali. Saya lihat Bu Ririhnya juga semangatnya tidak turun, tidak kendor gitu ya, walaupun saya tahu bahwa Bu Ririh ini mendapatkan banyak sekali pembelajaran yang mengharuskan ibu tetap fight gitu ya. Nah, Bu Riri, ini saya ingin tahu nih tentang proses yang sudah berjalan nih selama 1 bulan terakhir ini nih Bu nih. Iya, proses yang mana tuh Bu? Proses ya, apa saja yang sudah Ibu lalui di 1 bulan terakhir ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan, salah satunya bagaimana tentang visi dan misi guru penggerak mungkin ya, visi dan misi sekolah ya Bu ya, yang berkaitan dengan Lokakarya 3 kemarin ya. Bagaimana misalkan Ibu sudah mengkomunikasikannya, misalkan dengan rekan-rekan di sekolah, bagaimana tanggapannya, atau misalkan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pembelajaran Ibu berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, RPP berdiferensiasi. Nah, apa saja Bu? Oke, kalau 1 bulan ke belakang ya, berarti kan materi yang disampaikan itu visi misi, Iya. terus diferensiasi ya Bu ya, Iya. sama yang KSE mungkin ya Bu ya. Iya. Kalau ketiga materi itu untuk visi misi komunikasi dengan kepala sekolah, diskusi sudah dilakukan. Lumayan ini sih, lumayan rame karena ada sekitar 30 menit lebih kalau nggak salah saya diskusi dengan ya tentang apa yang saya sampaikan, pandangan beliau tentang misi dan segala macamnya. Banyak revisi juga, beliau masih masukan juga, itu banyak juga itu. Terus kalau untuk ke aplikasi ke teman sejawat ya Bu ya? Iya betul. Komunikasinya misalkan gimana? Kalau untuk jajaran Wakasek dulu Bu, beliau respon baik. Beliau kan saya di situ ada memberikan masukan tentang andai kata prasarana itu dilengkapi untuk bukan kesejahteraan untuk kenyamanan. Nah, untuk kenyamanan siswa, andai kata nanti dilakukan tatap muka, beliau langsung respon Bu. Alhamdulillah beliau langsung respon. Ya, jadi kebetulan memang sekolah kami kan ada rencana memang untuk pengembangan lokasi
sekolah. Jadi langsung aja direspon baik pihak yayasan juga, beliau langsung oh iya betul, memang kalau namanya kelas itu harus yang terang, ini memenuhi syarat-syarat yang itu langsung direspon, alhamdulillah. Kalau untuk teman sejawat komunikasi lancar, alhamdulillah. Jadi saya kan sekarang sudah ada jadwal tiket yang mengharuskan kita harus datang dan waktunya sudah ditentukan, tidak seperti kemarin kan waktunya dari jam sekian sampai jam sekian ya. Jadi kita untuk ketemu sama rekan sejawat itu lebih sering sekarang. Jadi saya khususnya bisa sedikit memberikan informasi tentang CGP itu apa, program saya itu apa. Beliau alhamdulillah memang sih tidak semuanya interest Ibu ya. Itu iya. Tidak semuanya interest, tapi adalah sebagian yang gimana. Nah dari pertanyaan itu kan saya anggap berarti saya ada teman nih sekarang gitu. Iya betul. Walaupun diaplikasikannya mungkin belum ya Bu ya. Iya. Beliau tuh masih ingin mencari tahu apa sih itu CGP dan segala macamnya. Dan saya yang menceritakan ini tuh CGP tuh begini, gimana kalau bikin kesepakatan kelas. Jadi apa yang sudah saya lakukan di LMS, tugas-tugas itu sedikit demi sedikit biar tidak kelihatan seperti menggurui mungkin ya. Saya menceritakan ke rekan itu sambil ngobrol di sela-sela obrolan gitu. Yang sudah saya lakukan saya begitu. Iya, luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti Ibu tadi tuh berkaitan dengan visi misi ya, sudah ngobrol juga ya, sudah ngobrol yang mungkin sangat ramai alot ya Bu ya, karena di sini ada berbagai macam masukan ya, luar biasa sekali Bu. Betul, kita membutuhkan banyak sekali masukan. Ibu juga mungkin di sini tadi sudah dikatakan bahwa sudah mengkomunikasikannya ya untuk visi misi ya dengan para wakasek, dan respon mereka sangat baik ya untuk visi misi yang berdampak pada murid. Nah mudah-mudahan ya Bu ya ini semua bisa mengakomodir ya tujuan bersama ya Bu ya, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya. Dan di sini juga mungkin Ibu dalam 1 bulan belakang juga tadi sudah dikatakan tidak henti-hentinya, semakin gencar ya, semakin gencar untuk menularkan praktik baik ya Bu ya, menularkan praktik baik. Ibu juga sekarang sudah merasa ada teman yang satu pemikiran, satu visi. Mungkin ini hubungannya nanti mungkin dengan komunitas itu ya Bu ya. Komunitas yang Ibu gagas itu ya, jadi Ibu semakin merasa banyak teman ya. Terus juga Ibu juga tadi juga dikatakan bahwa Ibu sudah mendapatkan respon yang sangat baik ya, terutama untuk sarana prasarana yang menunjang pembelajaran ya Bu ya. Apalagi dikaitkan dengan pengembangan lokasi sekolah. Nah ini sangat luar biasa sekali Bu. Berarti 1 bulan belakang ini penuh dengan perjuangan ya Bu ya, tapi sekaligus pengalaman Bu ya, pengalaman yang luar biasa gitu, hebat. Tepuk tangan dong, semangat. Baik Ibu, luar biasa ya saya melihat perjalanan 1 bulan terakhir ini ya. Nah dari hal-hal tersebut nih Bu, apa yang menurut Ibu itu merupakan suatu capaian? Yang Ibu anggap itu tuh merupakan suatu capaian bagi Ibu gitu. Tadi setelah Ibu jelaskan berbagai hal gitu yang Ibu sudah lakukan dalam 1 bulan gitu ya. Nah, apa yang menurut Ibu merupakan suatu capaian yang Ibu anggap suatu capaian bagi Ibu gitu? Mungkin yang pertama ada teman itu dulu Bu. Itu yang saya menambah amunisi bagi saya, tenaga bagi saya. Jadi yang selama ini saya ngerasa memang sendiri kan, saya dari sekolah sendiri, tapi dengan saya bercerita ada tambahan amunisi
karena teman memang ada yang merespon gitu, merespon positif. Oh, alhamdulillah gitu. Terus yang berikutnya pihak kepala sekolah, alhamdulillah sekarang lebih, walaupun dulu sudah, sekarang lebih mendukung. Betul-betul ini yang saya rasakan, saya jadi punten pisan, Pak, maaf saya mau melakukan apa gitu ya, praktek apa, aksi nyata apa, ini untuk kegiatan CGP. Oh, beliau langsung, oh iya, ini gitu. Jadi langsung ada saya respon positif. Ya, alhamdulillah. Terus yang tadi yang saya bilang ke apa tuh tentang kenyamanan kelas itu beliau tuh dilihat. Saya kan bilang memang kelas gelap ya, Bu. Pendapatnya walaupun pakai lampu, cuman kan kita nggak bisa tergantung sama lampu, pikir saya. Kita harus kalau misalnya memang ada apa ya rencana untuk merenovasi atau memperbaiki kelas, sebaiknya kelas ini dulu yang ini saya menyarankan apa ya skala prioritas. Nah, skala prioritas sedikit masukan aja. Terus beliau alhamdulillah juga merespon aja. Mungkin itu yang saya anggap jadi apa ya komunikasi informasi yang saya berikan alhamdulillah direspon positif gitu. Itu yang jadi amunisi tambahan bagi saya yang sudah mulai naik lagi. Iya, alhamdulillah. Luar biasa ya Bu ya. Tadi mungkin capaian Ibu ini sudah sangat luar biasa, di mana Ibu merasa bahwa Ibu itu mendapatkan respon yang sangat positif ya Bu ya, dari kepala sekolah khususnya ya Bu ya, terutama di sini bahwa kepala sekolah selalu mendukung ya apa yang masuk dan ketika Ibu memberikan masukan-masukan juga beliau sangat sangat memperhatikan masukan Ibu gitu. Nah, ini sangat luar biasa ya Bu ya, apalagi di sini dihubungkan dengan kepala sekolah juga sudah mau ketika misalkan program sekolahnya termasuk dalam pembangunan ya, ketika merenovasi, ketika Ibu memberikan masukan gitu ya untuk kenyamanan kelas, di mana misalkan tadinya mungkin ada satu kelas yang gelap, terus Ibu memberi masukan, ini yang jadi skala prioritas tolong nih kelas ini mungkin. Nah, ini semakin didengar gitu ya, semakin sangat baik gitu responnya. Nah, ini hal yang sangat luar biasa juga. Ini yang luar biasa bagi Ibu dan bagi Bapak Kepala Sekolah dan bagi rekan-rekan semua tentunya ya Bu ya. Ini hal yang sangat luar biasa. Nah, selain itu capaiannya juga di sini Ibu ada teman ya Bu ya, bukan hanya kepala sekolah ya. Rekan-rekan juga lah semuanya, ya rekan sejawat juga sangat mendukung. Nah, ini tentu saja jelas ya Bu ya, ini tadi Ibu katakan bahwa ini menambah semangat ya, menambah tenaga, ya ini menjadi tambahan amunisi bagi Ibu. Wah, luar biasa sekali Bu. Betul, itu suatu capaian yang luar biasa Bu. Nah, saya sangat senang sekali Bu atas capaian Ibu. Saya yakin bahwa ini akan menjadikan Ibu lebih semangat, lebih termotivasi lagi gitu ya. Semoga ini salah satu bentuk Ibu di charge ya. Betul. Ya, terima kasih Bu. Nah, sekarang mungkin Ibu saya ingin ngobrol di sini kan kemarin untuk pemetaan karakter murid juga Ibu sudah melakukan pemetaan karakter murid juga, tadi juga berkaitan dengan visi dan misi sekolah juga ya sudah Ibu lakukan ya, sudah Ibu obrolkan juga, sudah Ibu diskusikan, bahkan sudah Ibu komunikasikan juga ya dengan di sekolah ya Bu ya. Nah, saya ingin ngobrol dulu nih tentang tindak lanjut pemetaan karakter murid ya, Bu Ririh ya. Nah, di sini menurut Ibu nih, apa hal menarik ya yang Ibu dapatkan ketika Ibu melakukan pemetaan karakter murid di kelas Ibu? Waktu itu kan saya membuat
pemetaan itu ternyata jadi saya bisa menyimpulkan bahwa setiap anak itu mempunyai, ternyata tuh karakternya memang beda-beda gitu, dan setiap karakter itu mempunyai keunikan masing-masing, dan itu tidak bisa kita samakan. Jadi maksudnya kita misalnya kita ketemu sama anak yang punya karakter punten, dianggap orang itu nakal mungkin ya, tapi sebetulnya itu dia bukan nakal gitu, sebetulnya dia bukan nakal, cuman itu emang karakter uniknya dia. Jadi kita yang harus mencari sisi mana sih kita harus bisa masuk ke ranah dia kayak gitu. Nah, mungkin dengan saya membuat pemetaan karakter, saya jadi lebih paham bahwa terutama di kelas saya ya Bu ya, yang saya betul-betul pegang itu. Jadi di kelas saya tuh ternyata anaknya tuh modelnya begini loh. Jadi semakin kebayang, sehingga diharapkan, saya mengharap sekali dengan saya tahu pemetaan ini, saya bisa lebih mengkondisikan siswa di kelas saya itu lebih tepat. Jadi tidak seperti dulu yang harus mencari-cari ini harus bagaimana ya. Sekarang lebih terfokus mungkin ya, terfokus. Walaupun memang belum 100% langsung ke titik pusatnya, memang belum. Cuman paling enggak contohnya satu Bu, itu betul-betul ada kejadian yang waktu kelas 7 dia itu benar-benar yang tidak mau sama sekali ketemu sama orang. Jadi sangat pemalu, sangat segala macam lah. Tapi sekarang bahkan saya yang jadi kaget itu kemarin itu dia itu malah ikutan program yang aksi nyata kemarin. Dia datang gitu. Saya kaget juga. Wah, alhamdulillah orang itu, anak itu datang gitu ya. Jadi, wah berarti ya alhamdulillah lah. Jadi saya tuh bilang, kamu tuh harus ketemu teman, kamu harus ngobrol. Saya bilang. Waktu awal-awal tuh dia betul-betul yang sifatnya introvert banget, nggak mau sama sekali berkomunikasi dan ketemu sama teman-teman tuh nggak mau. Tapi sedikit saya ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya dia datang ya waktu kemarin tuh aksi nyata saya, dia datang, alhamdulillah 2 kali dia datang. Wah berarti alhamdulillah saya semakin semangat gitu aja. Jadi dengan adanya pemetaan saya lebih bisa bukan mengatasi mengelola mungkin ya, mengelola kelas saya tuh lebih terarah. Nah, begitu. Luar biasa ya. Luar biasa Bu. Jadi Ibu sudah bisa ya mengelola kelas gitu ya dengan lebih baik lagi gitu ya. Luar biasa. Ya, jadi ini merupakan hal yang menarik ya Bu ya. Ketika Ibu sudah merasa bisa mengelola kelas Ibu dengan baik gitu ya. Dimana tadi dikatakan Ibu bahwa Ibu merasakan betul bahwa setiap anak itu berbeda ya Bu ya, betul, dan kita harus bisa masuk ke dalam ranah anak. Nah ini luar biasa, Ibu sudah merasa menemukan itu, dan Ibu juga semakin paham ya, mungkin semakin terbayang apa nih yang mesti kita lakukan gitu ya untuk anak itu, untuk kemajuan anak itu ya. Luar biasa sekali. Dan Ibu tadi juga Ibu bisa lebih mengkondisikan anak lebih tepat dan lebih fokus, terutama di sini tadi Ibu mendapatkan contoh konkret ya, di mana anak yang betul tadinya, aduh saya pikir ya tidak bisa tadi ya, Ibu katakan pemalu, tapi ternyata ketika Ibu melaksanakan aksi nyata itu dia hadir, bahkan mengikuti dengan baik. Ini hal yang luar biasa. Ini betul-betul Bu. Ini hal yang menarik, luar biasa, di mana Ibu sudah bisa mengelola kelas Ibu dengan baik, Bu. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Tetap semangat dan tetap luar biasa. Baik. Nah tadi Ibu ya, Ibu tadi kan sudah dikatakan bahwa Ibu sudah mendapatkan profil murid ya, sudah mendapatkan profil muridnya seperti apa nih. Nah di sini
apa saja nih perubahan pembelajaran yang Ibu terapkan dengan menggunakan data-data tersebut? Tadi Ibu lihat mungkin dari segi dia mungkin berkembangnya, misalkan apanya, misalkan dari segi kalau ini auditorinya mungkin ya, tadi kinestetiknya mungkin, visualnya mungkin, misalkan setelah Ibu ini kan, atau misalkan seperti apa nih misalkan? Oke, dari pemetaan itu kan saya mendapatkan ternyata kelas saya itu sebagian besar itu adalah auditori. Jadi saya yang lebih menyesuaikan mereka, walaupun yang verbal sama kinestetik tetap saya lakukan, cuma prosentasenya lebih besar ke auditori karena mereka memang lebih banyak pembelajarannya juga saya lebih mengarah ke arah sana, menyesuaikan mereka agar yang mereka harapkan itu diterima dan didapatkan dengan pembelajaran yang diharapkan. Saya mengharapkan apa yang saya ikutin dengan cara mereka, apa yang saya inginkan, jadi lebih memperoleh hasil yang lebih dibandingkan karena saya mengikuti alur dia. Iya. Nah, untuk yang auditori nih, Ibu melakukan apa nih? Karena Ibu kan tahu bahwa banyaknya nih sayang anak-anaknya nih setelah dipetakan auditori. Nah, dalam pembelajarannya yang seperti apa nih yang Ibu sajikan, atau misalkan bagaimana Ibu tekniknya gitu untuk anak-anak yang menurut Ibu ini pemetaannya dia lebih baik di auditori, atau bagaimana misalkan untuk yang lainnya gitu. Dalam pembelajarannya seperti apa? Kalau auditori itu ini ya Bu ya. Pendengaran ya, lebih mendengarkan. Jadi walaupun itu ada gambar misalnya, walaupun itu ada tulisan, tetap saya itu ikut berbicara, ikut menjelaskan dalam kata-kata. Misalnya kayak kemarin rangka udah ditulis secara jelas gitu ya, secara jelas dengan peta konsep, dengan mind map, dengan gambar juga sudah, tapi tetap saya menjelaskan rangka ini berdasarkan gerak aktifnya misalnya gitu. Saya jelaskan dengan voice note misalnya. Kalau caranya ya dengan voice note yang saya kirimkan ke grup WA. Jadi mereka kayaknya kalau saya pikirkan, kan zaman sekarang itu dari ya Bu ya. Jadi mereka itu hands up itu kayaknya dibawa kemana-mana. Iya betul. Saya berpikir kayaknya karena anak itu kemana-mana bawa HP, bawa handset, jadi dia tuh lebih sering mendengarkan. Nah itu saya masuk ke situ, ke ranah itu. Nah, jadi kalau untuk video, nah kalau misalnya kalau video saya kurang, tidak begitu banyak karena apa ya, itu pertama kuota yang dia keluarkan kan harus banyak dibandingkan voice note. Dan apalagi mereka yang kinestetiknya itu nggak begitu banyak, cuma berapa persen itu. Iya. Sedikit. Nah, jadi saya lebih sering voice note. Jadi seperti apa ya? Kayak pesan-pesan itu sering saya sampaikan dengan voice note. Iya. Mengingatkannya. Luar biasa ya Bu. Jadi Ibu sudah melakukan berbagai cara ya terhadap anak ya. Metode pembelajarannya yang berkaitan dengan pemetaan di sini ya. Nah, di sini mungkin Ibu di sini kan karena mungkin anak-anak di sini mungkin terkendala kuota juga ya Bu ya, sehingga mungkin ketika video Ibu minimalisir lah ya, minimalisir walaupun mungkin ada tapi Ibu buatkan sedikit saja gitu ya, karena ya Ibu lihat bahwa anak itu mungkin bisanya hanya misalkan dia hanya kuota chat gitu. Jadi Ibu mungkin ada gambar di sana ya untuk pembelajarannya mungkin. Nah,
Di sana juga Ibu sisipkan juga misalkan ada voice note gitu. Jadi selain gambar yang dia lihat, Ibu juga apa sih menyampaikan kata-katanya gitu yang bisa didengar. Mungkin di sana anak itu mungkin lebih senang mendengar ya Bu ya, apalagi tadi Ibu katakan dia selalu membawa headset ya biasa anak-anak. Nah Ibu sudah masuk ke ranah itu ya, jadi mengikuti memang anak bagaimana anaknya gitu ya. Iya luar biasa Bu. Nah baik, sangat luar biasa ya Bu ya yang sudah Bu Riri lakukan. Tadi sudah dilakukan dengan berbagai cara ya. Ibu juga tidak mengesampingkan yang lebihnya mungkin bikin estetik juga ya. Ibu berikan perlakuan juga sama tadi juga untuk ini walaupun mungkin sedikit. Nah untuk yang lebih banyak yang yang auditori ya jelas Ibu lebih ini lebih berupaya gitu ya supaya anak ini bisa lebih paham gitu ya semuanya dengan yang visual juga ya tadi luar biasa sekali. Mungkin di penugasan juga Bu, bagaimana Bu untuk penugasannya untuk anak-anak yang berbeda itu? Kalau penugasan memang sebetulnya sekolah itu memberikan ketentuan kalian bukan anak-anak mengumpulkan tugas gitu. Namanya mengumpulkan tugas kan berarti dia tertulis ya Bu ya, tertulis. Cuman memang itu suatu kewajiban yang sudah diberikan oleh sekolah karena ada pengumpulan tugas. Tapi saya melihat kalau anak itu dia tidak mengumpulkan tugas, saya perhatikan kenapa dia itu nggak mengumpulkan tugas. Saya selidiki ternyata seperti kasus yang kemarin itu ada, dia tuh nggak mengumpulkan tugas berapa kali ini. Ternyata dia itu bukan tipe verbal. Dia setelah saya ganti tugasnya, oke, boleh kamu tidak menulis, kamu praktek, kamu video, ternyata jadi. Iya, luar biasa. Jadi intinya begini, saya akan mengikuti alur sekolah, saya sama anak, tapi saya lihat juga kalau anaknya memang tidak terkendala oleh tugas itu, maka saya memberikan kebijakan sendiri lah, intinya kebijakan sendiri sebagai wali kelas juga sebagai guru mapel untuk men-switch jawaban yang membuat dia tuh lebih nyaman walaupun dengan hasil yang berbeda tapi intinya sama, intinya begitu. Jadi dan itu alhamdulillah sudah saya buktikan dan dia juga sudah mengirimkan tugasnya dalam bentuk video, malah dia lancar gitu Bu. Jadi yang sudah saya lakukan itu begitu Bu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Jadi untuk tugas juga ya Ibu sesuaikan ya dengan pemetaan siswa tadi ya, pemetaan karakter siswa juga ya di sini. Apalagi misalkan untuk tugas-tugas yang memang misalkan anaknya misalkan tidak bisa, misalkan dia dia misalkan yang berkembangnya apa ya, misalkan dia ternyata dia kinestetikanya, mungkin kita ambilnya tugasnya yang seperti tadi ya yang Ibu sebutkan ya. Ya luar biasa sekali. Jadi Ibu sesuaikan gitu ya semuanya sesuai dengan pemetaan karakter murid ya. Luar biasa Bu. Ini sudah sangat jelas ya Bu ya. Ibu sudah melakukan di sana tindak lanjut pemetaan dari karakter murid ya. Nah, yang berikutnya mungkin saya ingin diskusi juga tentang proses komunikasi ya untuk penyampaian visi dan misi di sekolah nih Bu ya. Tadi kan kemarin kita di Lokakarya 3 kan kita sudah Ibu dan Bapak Kepala Sekolah kan sudah merumuskan lah ya, sudah merumuskan tentang visi dan misi serta program yang berdampak pada siswa ya. Nah, di sini
Saya ingin menanyakan, setelah kemarin ya Ibu menyusun draft visi misi dan program sekolah yang berdampak pada murid ya, nah bagaimana pengimplementasiannya di sekolah? Implementasikannya di sekolah. Dikomunikasikan sudah, cuman kalau dilakukan 100% belum, gitu Bu. Jadi masih dalam taraf. Jadi gini, kalau punten kalau sekolah, bukannya saya membuka kejelekan, bukan. Cuman memang kami itu geraknya tuh slow gitu, maksudnya tidak gercep gitu. Jadi kalau memang visi misi memang ada, sudah terlaksana, cuman gerakannya tuh nggak langsung cepat gitu, tapi dilakukan gitu. Jadi pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Itulah kalau di kami mah. Iya. Tapi luar biasa Bu, yang penting kan terus bergerak Bu, gitu, tidak diam. Artinya kan selama dilaksanakan itu kan luar biasa Bu. Jadi kan kita mungkin di sini tidak perlu cepat atau lambatnya, tapi betul dilakukan dan sesuai dengan tujuan. Nah di sini, jadi mudah-mudahan walaupun misalkan pelan-pelan tapi bertahap, tapi di sini tadi Ibu katakan pelan-pelan tapi pasti Ibu. Insya Allah, iya luar biasa. Nah, mungkin tahap implementasiannya mungkin Ibu masih di ketika misalkan Ibu di sini sudah sih mengkomunikasikannya mungkin ya. Nah, dalam bentuk apa nih Bu komunikasinya ke warga sekolah nih yang Ibu lakukan? Mengkomunikasikan visi dan misinya dalam bentuk apa? Misalkan ada rapat khusus, misalkan untuk dibicarakan pada rekan-rekan, pada warga sekolah yang lain, misalkan. Kalau ke jajaran Wakasek gitu, memang ada kayak rapat gitu Bu, kayak rapat khusus gitu. Kita menyampaikannya, tapi kalau ke teman-teman sejawat non formal, jadi tidak didapatkan gitu, tidak, tapi sambil kita piket, sambil kita di kantor saya menyampaikan sebetulnya tuh kita itu kepingin begini loh, ini. Nah, jadi non formal, tapi kalau untuk Wakasek, jajaran Wakasek gitu, kita ada rapat khusus. Iya, luar biasa Bu, itu sudah langkah yang besar sekali ya Bu ya, Ibu sudah melakukan, artinya sudah sosialisasinya sudah ke semua ya, ke semua warga sekolah ya, gitu. Walaupun mungkin mungkin kalau dengan Wakasek mungkin secara formal ya Bu ya, mungkin. Tapi kalau misalnya untuk rekan-rekan, Ibu bicarakan, misalkan secara non formal, tapi semua ibu garap gitu, artinya semua Ibu ajak ngobrol gitu ya Bu ya. Nah, luar biasa. Nah, ketika Ibu membicarakan tentang visi misi ya, draft visi misi yang sudah dibuat tadi nih, kan Ibu mungkin nanti menerima umpan balik ya dari rekan-rekan nih. Nah, bagaimana umpan balik yang diterima ketika Ibu mengkomunikasikannya kepada warga sekolah gitu. Jadi bagaimana tanggapan mereka misalkan terkait dengan draft visi misi yang Ibu buat dengan Bapak Kepala Sekolah waktu itu? Kalau umpan balik beliau teman-teman saya sejawat mah ya pasti ada yang oh iya bagus, ini mah mendukung ini jawabannya. Tapi ya ada yang lempeng aja, ya sekedar mendengarkan tanpa ada komen dan segala macam gitu. Tapi menurut saya walaupun beliau tidak berkomentar pun, asal dia sudah mendengar, beliau sudah mendengar, bagi saya sudah senang gitu. Jadi minimal mereka dengar apa yang saya bicarakan, itu sudah lebih dari cukup. Saya sudah bersyukur sekali, alhamdulillah. Nah, terus ada juga yang sambil ngapain selawat gitu, ya udah nggak apa-apa. Namanya saya kembali lagi yang pasti
saya sudah memberikan informasi. Semoga dengan informasi yang saya berikan ini adalah gitu, adalah salah satu, salah dua, atau kalau bisa semuanya beliau itu merespon. Tapi kalau misalnya enggak pun, yang pasti saya sudah menyampaikan. Semoga di lain waktu gitu. Jadi saya positive thinking aja deh, positive thinking saja. Semoga kalau memang beliau itu belum bergerak sekarang, semoga di lain waktu beliau tergerak begitu. Jadi biar biar saya lebih ringan saja. Iya betul. Ya berarti tadi saya simpulkan ya Bu ya, artinya Ibu tadi responnya ya bahkan ada yang sangat menyambut baik ya mungkin ya dengan memberikan apa sih masukan-masukan mungkin ya yang positif, ada juga mungkin yang hanya ia mendengarkan gitu ya, tapi mudah-mudahan Bu namanya ini kan mungkin hal yang menurut mereka juga perlu dicerna ya Bu ya, perlu dicerna. Jadi mungkin mereka mendengar itu bukan sedang mencerna mungkin ya, artinya makanya mereka belum respon itu karena mereka cerna dulu mungkin. Ya mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan ya Bu ya, visi dan misi yang sudah sama-sama dibuat ini bisa nanti terlaksanakan dan berimbas gitu ya pada program-program sekolah yang berdampak pada murid ya Bu ya. Amin ya, luar biasa. Luar biasa, tetap semangat ya Bu ya. Nah, saya ingin tahu nih, apa capaian baik ya yang Ibu temukan saat mencoba mengimplementasikan visi dan misi ya dan program sekolah yang berdampak pada murid tersebut. Capaian baik. Capaian baik yang Ibu temukan. Itu dari sekian banyak ada yang merespon itu mungkin yang paling bukan paling deh dengan dia merespon, jadi kan saya jadi ada komunikasi timbal balik terus, jadi mereka merespon, oh kenapa begitu, nah kan berarti saya menjelaskan lagi gitu. Terus mungkin dari penjelasan saya, kenapa begini, kan sebaiknya begitu, jadi ada diskusi. Nah dari diskusi ini saya lebih suka, jadi ada lawan bicara, berarti paling tidak mereka itu sedikit memikirkan ya, bisa dibilang dia memikirkan apa yang sudah dibuat oleh kami mungkin ya, saya dan kepala sekolah itu kan sedang ditularkan kepada teman-teman. Nah, beliau kan berarti ada komunikasi, karena ada pertanyaan-pertanyaan balik itu yang membuat saya berarti mereka ikut berpikir, ikut merasakan, ikut andil lah dengan adanya diskusi itu, walaupun cuman ya tidak banyak sih pasti saya, tapi ada gitu, dengan adanya beberapa orang saja saya sudah alhamdulillah senang gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Jadi capaiannya mungkin di sini ketika sudah ada respon ya Bu ya, respon dari rekan-rekan, dan di sini ada diskusi. Nah, ini penting sekali betul Bu, ada diskusi. Di sini berarti ada kolaborasi Bu kalau begitu ya. Betul nih, di sini berarti sama-sama berpikir ya, jadi mereka juga ikut andil ya Bu ya. Nah, karena walau bagaimanapun ini visi dan misi ini kan visi dan misi sekolah, visi dan misi bersama ya Bu ya. Dan di sini ini yang akan melandasi semua program-program dan praktik-praktik baik yang akan Ibu laksanakan ya, untuk misalkan untuk kemajuan siswa ya, yang berpihak pada siswa nih. Luar biasa Bu, ini hal yang betul, capaian yang luar biasa. Nih, sekarang saya ingin tahu nih Bu, selama ini mungkin atau apa yang Ibu pikirkan mengenai rencana atau strategi ya yang akan Ibu lakukan setelah mendapatkan respon dari warga sekolah ya, setelah Ibu tadi mengkomunikasikannya. Strateginya ya, mungkin harus rencana ke depannya misalkan bagaimana?
harus lebih, kan ini belum semuanya Ibu ya, belum tergarap semuanya, kita belum ketemu semuanya. Mungkin saya berarti rencana kedepannya harus lebih melebarkan sayap, lebih harus membicarakan lebih intens mungkin ya, lebih intens ke teman-teman yang lainnya agar lebih belum mendapatkan, memberikan informasi dulu, memberikan informasi apa yang sudah kami buat agar informasi itu bisa masuk ke beliau, minimal tahu, dan untuk mencari teman diskusi tadi. Jadi saya berpikir dengan semakin banyak saya mendiskusikan hal ini, menceritakan rencana ini, visi misi ini, diharapkan semakin banyak orang yang mendengar, akhirnya beliau-beliau itu memberi respon dan akhirnya terjadilah suatu diskusi yang membuat suatu kesepakatan bagi kita, keinginannya. Iya, luar biasa ya Bu ya. Di sini berarti Ibu strateginya Ibu akan semakin banyak mengajak orang ya. Tadi mungkin tadi sudah ada yang merespon tapi kan belum semua. Nah, kemudian Ibu sasar lagi nih, ini harus responnya harus makin banyak dan Ibu harapkan mungkin semua ya Bu ya. Semua nanti mungkin ya di sini duduk bersama di sini. Jadi Ibu di sini semakin ingin lebih melebarkan sayap ya Bu ya. Semakin lebih melebarkan sayap, Ibu juga misalkan dengan berbagai cara tadi ya, Ibu akan berbicara lebih intens ya, sehingga Ibu bisa menggarap semua atau Ibu bisa berkomunikasi dengan semua, sehingga semua bisa memberikan respon ya atas terlaksananya visi dan misi yang di sekolah ya Bu ya. Nah di sini sehingga kedepannya mungkin di sini dihasilkan suatu kesepakatan bersama ya Bu ya. Jadi duduk bersama, kita lakukan apa yang sudah dirumuskan bersama ya berarti ya Bu, begitu ya Bu ya. Nah, luar biasa nih strategi yang luar biasa Bu, betul nih pendekatan yang betul-betul harus sampai ke hati, pendekatan personal dan di sini betul-betul kita harus berkolaborasi ya Bu ya dengan berbagai pihak. Nah, luar biasa Bu. Nah, mungkin tadi saya sudah mendengarkan tentang visi misi. Nah, luar biasa sekali, Bu. Nah, saya sekarang ingin semacam ingin tahu nih, di sini Ibu kan sudah melewati 4 bulan. Benar nggak, Bu? Udah 4 bulan nih. 4 bulan udah ada rohnya ya. Iya, betul. Iya, betul. Udah ada ruhnya nih, Bu nih. Nah, setelah Ibu melewati nih 4 bulan pendampingan ini, nah apa hal yang membuat Ibu bangga pada diri Ibu ya sejauh menjalani program Guru Penggerak ini? Bangga, Apa nih? apa ya? Saya sendiri bangga loh sama Ibu nih. Ibu pasti harus lebih bangga sama diri Ibu. Kalau jujur kalau bangga gitu mah lebih bukan bangga ya, soalnya kalau saya bilang bangga itu kesannya malah sombong gitu. Kalau saya lebih gitu, saya bersyukur. Nah, saya lebih bilang saya lebih bersyukur karena saya ikut program CGP ini, ilmu saya bertambah banyak banget. Keduanya apa ya? Motivasi untuk lebih menimba ilmu yang khususnya di bidang multimedia itu dia, Allahu Akbar. yang dulu tuh saya benar-benar nol gitu ya, nggak tahu apa-apa, tapi dengan adanya CGP saya harus ada keinginan harus mengejar, harus belajar. Nah itu mungkin yang membuat saya alhamdulillah sekali saya masuk dalam CGP, walaupun itu semuanya penuh dengan lika-liku, ya itu
memang jalannya mungkin ya. Iya betul. Kalau kita memang akan maju ke depan, akan naik ke atas, pasti banyak rintangannya itu. Saya sadar sekali. Jadi saya melihat dari sisi positifnya lagi. Wah, ilmu yang benar-benar saya dulu nggak tahu diferensiasi itu apa gitu ya. Iya. KSE itu apa, gimana cara pendekatan ke anak, walaupun mungkin dulu memang sudah namanya pendekatan ke anak gitu ya. Kita jujur saya sudah melakukan hal itu, tapi mungkin dengan adanya CGP ini ada LMS, ada fasilitator, ada PP. Nah, kita lebih terarah. Jadi ada ilmunya toh. Ternyata untuk melakukan itu semua tuh ada ilmu yang memang benar-benar ada teorinya. Jadi langkahnya tuh lebih terarah. Kalau kemarin asal melangkah, ibaratnya begitu, asal melangkah melakukan pendekatan ke anak memang sudah, tapi sekarang lebih apa ya? Lebih santun. Nah, ya, betul. Luar biasa. Kalau bangga, saya asa riskan gitu kalau bilang bangga. Saya cuma berharap saja dengan apa yang saya lakukan sekarang. Saya ikut CGP dan saya punya motivasi. Saya nggak harus dan harus semangat terus. Apalagi ada Mas Menteri bilang begitu, moga-moga itu benar-benar saya realisasi. Begitu saya harapnya. Amin, betul, amin. Begitu mungkin Bu. Iya, luar biasa ya Bu Ririh ya. Jadi Ibu tadi merasa risih ya, dikatakan bangga ya Bu ya. Walaupun saya sendiri nih, saya pribadi sangat bangga nih sama Ibu nih, luar biasa betul. Saya bangga sekali betul sama Ibu. Terus saya rangkum mungkin ya Bu ya, yang menurut saya nih. Jadi Ibu setelah 4 bulan ini, setelah bulan pendampingan ini, yang membuat diri Ibu katakanlah merasa bangga ya Bu ya. Di sini Ibu itu dengan mengikuti PGP ini, Ibu memiliki keinginan untuk terus belajar ya. Itu ya. Jadi itu yang membuat Ibu bangga. Jadi betul Bu, tidak ada batasan usia untuk belajar. Belajar itu sepanjang hayat dan kita semoga bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Amin. Amin. Nah, di sini juga Ibu merasa bangga ketika Ibu lebih termotivasi nih sekarang nih. Apalagi di sini ketika Ibu lebih banyak mempelajari ilmu di bidang multimedia ya Bu ya, yang memang nanti mendukung ya, sangat mendukung, apalagi sekarang pembelajarannya dalam masa daring ya. Kemampuan itu mungkin membantu ya Bu ya. Itu alat yang bisa membantu Ibu mungkin mengefektifkan pembelajaran juga mungkin ya. Nah, luar biasa juga di sini Ibu juga sangat bangga ketika Ibu merasa bahwa ilmu Ibu itu semakin bertambah banyak nih. Ya, Ibu jadi sudah merasa lebih terarah nih. Jadi Ibu merasa bahwa bangga nih, saya punya ilmunya nih. Saya dulu sudah menerapkan, tapi sekarang dengan ikut PGP saya jadi lebih tahu gitu, ada dasarnya nih. Nah, ini hal yang luar biasa dan Ibu sendiri bangga bahwa Ibu ini semakin lebih santun. Waduh, hebat nih. Betul Bu. Betul, itu kebanggaan yang sangat luar biasa yang Ibu itu perjalanan yang hebat menurut saya ya. Kebanggaan yang luar biasa ketika Ibu merasa kita ini bangga menjadi pembelajar. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan tadi saya katakan ya, kita aminkan juga, mudah-mudahan kita menjadi pembelajar sepanjang hayat ya Bu ya. Amin, amin, amin. Iya. Nah, baik Ibu, yang saya ingin menanyakan juga nih, sejauh apa nih menurut Ibu nih saat ini bahwa proses pendampingan yang saya lakukan ini membantu Ibu dalam mengimplementasikan pembelajaran daring? Banget. Membantu banget. Membantu banget. Bisa diceritakan membantunya bagaimana nih? Jadi apa ya, saya tuh orangnya kan ya itu mungkin kurang pedean gitu ya Bu ya, kurang pede, orangnya kurang pede. Nah, dengan adanya Bu Dine nih, tempat untuk curhat.
dengan saya curhat, dengan saya bilang kayak tadi aja, begitu nggak bisa itu langsung kepikirnya tuh bukan siapa-siapa Bu, langsung Bu Dina aja. Cuman udah ngomong nih, udah ngomong ke Bu Dina, cuman dipikir lagi, masa sih nggak bisa gitu ya. Jadi apa ya, buat teman curhat untuk khususnya ke materi ya Bu ya. Iya. Ke materi jadi apa ya, saya tuh benar-benar ada teman untuk kalau saya nggak bisa tuh ada teman untuk diskusi ya gitu. Saya tuh orangnya jelek banget kok, nggak pede banget. Nggak bagus kan, senang diskusi Bu. Jadi kalau udah diskusi itu, kalau udah ngobrol, udah ini gimana sih Budin? Mungkin ini teh seperti ceramah pisan. Enggak, tidak ada. Saya sangat senang sekali loh Bu. Kalau udah ngobrol, udah keluarin begini tuh, oh iya ya, bener ya, oh iya ya gitu loh. Jadi ya itu ada teman untuk berdiskusi sehingga dari obrolan begini tuh nantinya setelah ngobrol tuh apa ya, memikirkan kembali ke oh iya ya benar kan nanti begini gitu. Jadi untuk merangkai kebingungan itu ada jawaban dengan diskusi sama ibu. Gitu. Iya, amin. Alhamdulillah sekali, alhamdulillah. Amin. Iya. Sama-sama, saya juga kan sama-sama belajar nih. Saya belajar juga dari Bu Ririh nih, luar biasa nih. Saya juga banyak nih masukan-masukannya dari Bu Ririh. Jadi ya ini sama-sama nih Bu, kita sama-sama belajar nih. Jadi saya ini kan ya mungkin kita di sini adalah kita sama-sama belajar. Jadi dalam pendampingan ini adalah proses diskusi, betul yang tadi Ibu katakan ya, proses diskusi kita saling bisa berbagi ya Bu ya, bisa saling berbagi juga. Nah ini bisa membantu juga di sini dalam pembelajaran daring, mungkin solusi-solusi kita bisa saling ini bagaimana nih kondisi di Ibu, mungkin begini, dengan saya begini, mungkin ini. Jadi kita bisa saling bertukar ya Bu ya, betul. Jadi iya, dahsyatnya kolaborasi itu begitu Bu. Jadi kita merasa beban itu sedikit berkurang lah. Itu sama-sama meringankan ya Bu ya. Semoga terus begitu ya Bu ya, semangat kolaborasi. Oke, baik nih. Kita sudah masuk di penghujung pendampingan nih Bu ya, nggak kerasa nih ya. Nah, saya ingin tahu nih, karena tentu tidak ada yang sempurna ya Bu ya, dari semua proses itu betul tidak ada yang sempurna. Perlu adanya perbaikan-perbaikan ya Bu ya, yang memang saya sendiri perlu masukan dari Ibu nih, tentang hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Kalau saya mah inginnya tatap muka Bu. Jadi kalau daring begini tuh apa? Nggak bisa megang, nggak bisa peluk. Jadi kurang greget gitu. Betul ya. Biasanya kita ngobrol malah ini lebih nggak tahu waktu ya kalau ketemu ya. Kalau daring begini kan pertama dibatasin oleh ruang, ya dibatasin oleh ruang. Kedua dibatasin oleh waktu pasti. Iya, betul. Jadi apa ya, rasanya memang berbeda sih Bu, makanya waktu Lokakarya yang ketiga kemarin kan ada masukin apa, saya mah kepingin tatap muka, tetap tatap muka, jadi asa beda aja gitu Bu. Yang kita walaupun ada sih kelebihannya daring, mungkin kita setiap saat bisa ya Bu ya, kalau daring ya. Setiap saat bisa. Cuman ya apa ya, dapat ini gregetnya tuh beda aja sih. Iya betul. Iya. Kesannya mungkin ya. Nggak bisa yang gitu ya, yang full gitu. Iya betul. Iya betul. Ya banyak kendala ya Bu ya. Memang ketika kita laksanakan secara daring ya Bu ya, mungkin. Tapi ya mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita ya Bu ya, tetap silaturahmi juga ya Bu ya, ya. Intinya tetap semangat Bu, mudah-mudahan keadaan semakin membaik
kita bisa segera bertemu lagi. Sudah nggak sabar nih saya nih. Menunggu harinya luring, luar biasa. Betul. Iya. Seperti apa ya, mengharapkan sesuatu banget gitu. Kalau kita kepingin tatap muka itu kayak benar-benar memang kayaknya benar-benar siswa itu merasakan itu kayaknya benar juga loh, Bu. Jadi kan kadang kita ngobrol ya sama siswa. Gimana kamu teh enakan? Enggak Bu, enakan tatap muka gitu dia. Iya. Ngobrolnya juga yang sama emosi. Wah, pokoknya enakan. Habisnya kalau dari mah asal lempeng we ya, jadi kita cuma baca cuma ini walaupun dia tahu cuma lebih nggak dapat gregetnya itu yang saya bilang. Iya betul. Makanya saya juga sudah dapat ilmunya semuanya sama Bu Dina sama Pak Iwan, emang sudah, cuma kalau ketemu langsung tuh kayaknya lebih sempurna gitu. Iya betul. Sama Bu, saya juga memang mengharapkan luring Bu, karena betul berbeda ya. Tadi apalagi Ibu cerita tentang ya anak-anak gimana pembelajaran daringnya itu. Nah, sama halnya mungkin dengan kita ya, ada keterbatasan ruang ya Bu ya di sini. Jadi tapi ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat Bu, tidak mengurangi semangat, dan kita berdoa nih mudah-mudahan kondisi semakin baik. Iya, semakin baik. Jadi kita bisa bertemu kembali. Nah, terima kasih Bu Riri. Saya sudah ngobrol banyak sama Bu Riri. Setelah Bu Riri tadi sudah berbagi praktik baik ya yang sudah dilakukan dalam pembelajaran daring ya Bu ya. Semoga Ibu juga tetap ya untuk semangat untuk mencoba mempraktekkan visi misi ya dan program sekolah yang berdampak pada murid Bu ya. Tetap semangat, jaga kesehatan juga, betul ya. Nah, jangan lupa Ibu untuk jangan lupa juga untuk mengisi jurnal pendampingan Bu di LMS kan ada ya, nanti penilaian untuk PP-nya juga, ketika loka karya juga ada, jangan lupa juga. Nih kadang-kala kita sudah mengerjakan aksi nyata jadi lupa nih. Punten Bu Dina, tapi kalau kita ada yang kosong gitu Bu Dina, itu suka diiketin nggak Bu? Saya takutnya begitu. Jadi saya takutnya kalau saya ada yang kelewat 1, 2 gitu Bu. Iya. Bisa kontrol nggak Bu sama Bu Dina? Insya Allah kalau untuk penilaian itu respon CGP ke PP gitu ya, penilaian itu memang tidak ada nama orangnya, hanya nama pendampingnya. Nah, ya mungkin ingatkan di grup saja, nanti saya akan ingatkan. Mungkin harusnya saya 6, misalkan respon ke saya 6, mungkin masih 5, nanti lihat lagi saja Bu. Saya takutnya begitu. Seingat saya mah perasaan ya namanya. Iya. Kan kita lihat di checklist itu ya Bu ya. Iya betul. Insya Allah mah udah checklist, tapi ada yang kita belum mengerjakan, tapi kita cuma melihat itu udah dicek Bu, udah dicek. Iya betul ya. Jadi takutnya ada yang belum gitu. Bisa terkontrol kah gitu. Iya. Kalau untuk tugas-tugas yang lain memang itu bisa terlihat ya Bu ya, tapi kalau untuk respon itu biasanya hanya nama PP-nya saja gitu ya, berapa yang sudah mengisi gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti saya akan saya akan cek kembali ya Bu ya, nanti saya akan informasikan ke Ibu. Yang penting Ibu tetap semangat di LMS. Amin. Ya. Jangan proses 4 bulan, proses yang luar biasa. Ibu sudah mendapatkan semua setengah perjalanan kita. Ilmunya sudah dapat, penerapannya luar biasa, Bu. Mudah-mudahan mudah-mudahan ya Bu Ririh ya, kita bisa menjalankan semua praktik baik di lapangan ya, sehingga berdampak terhadap murid ya, berdampak baik pada murid, dan juga kita bisa mengajak rekan-rekan yang lain untuk sama-sama mempraktekkan apa yang sudah Ibu praktekkan gitu ya. Kita harus selalu optimis ya, bahwa semuanya akan sukses ya, semua akan mendukung ya, dan Ibu harus optimis untuk sama-sama semua bisa bergerak. Amin. Semangat. Amin. Ya.
Baik, Ibu Riri, mungkin sekian pendampingan saya kali ini. Ya, mudah-mudahan kita nanti segera bisa bertemu lagi ya Bu ya dalam pendampingan secara luring. Ya, saya harapkan Ibu tetap menjaga kesehatan, ya. Ibu juga tetap semangat, jangan pantang menyerah, harus terus maju pantang mundur. Semangat. Baik, Ibu, kita foto dulu ya.